Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Bertemu lagi dengan Bu Ripana dalam pelajaran akuntansi keuangan. Sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan materi di video pembelajaran kali ini bisa kalian simak dengan baik dan bisa kalian mengerti dengan baik. Sekarang Ibu akan menjelaskan materi akuntansi piutang, yaitu mengenai penentuan jumlah taksiran kerugian piutang berdasarkan metode penghapusan tidak langsung atau metode penyisihan. Taksiran kerugian piutang ditetapkan pada akhir periode berdasarkan besarnya piutang yang tidak dapat ditagih. Taksiran jumlah kerugian piutang ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, metode penentuan taksiran kerugian piutang berdasarkan jumlah penjualan atau disebut pendekatan laba rugi. Dalam metode ini, piutang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penjualan. Mengapa demikian? Karena timbulnya suatu piutang itu disebabkan oleh penjualan kredit. Jumlah taksiran kerugian piutang ditetapkan berdasarkan jumlah penjualan dikalikan persentase tertentu. Besarnya persentase ditetapkan dengan cara membandingkan kerugian piutang yang sebenarnya terjadi dengan total penjualan selama periode yang bersangkutan. Baik, Ibu akan memberikan dalam bentuk contoh soal. Tolong diperhatikan baik-baik. Pada buku besar Perusahaan Dagang Fajar Sidik tanggal 31 Desember terdapat akun piutang dagang 250 juta rupiah. Cadangan kerugian piutang 2 juta rupiah. Penjualan 1.500.000 juta rupiah. Taksiran kerugian piutang ditetapkan sebesar 0,5% dari penjualan. Berdasarkan data di atas, maka besarnya kerugian piutang dapat dihitung, yaitu 0,5% dikali 1.500.000 juta, hasilnya 7.500.000 rupiah. Dan jurnal yang harus dibuat, beban kerugian piutang di debit 7.500.000 rupiah, cadangan kerugian piutang kredit 7.500.000 rupiah. Besarnya buku besar akun cadangan kerugian piutang bisa kita lihat di dalam buku besar cadangan kerugian piutang, saldo awal kredit 2 juta rupiah. Lalu transaksi jurnal cadangan kerugian piutang kredit, maka saldo awal kredit ditambah transaksi kredit hasilnya menjadi 9.500.000 rupiah. Itulah penentuan taksiran kerugian piutang berdasarkan jumlah penjualan. Kedua, metode penentuan taksiran kerugian piutang berdasarkan saldo piutang atau disebut pendekatan neraca. Pendekatan neraca balance sheet approach. Taksiran jumlah kerugian piutang ditentukan berdasarkan saldo piutang pada akhir periode yang diinformasikan dalam neraca. Dalam pelaksanaannya, pencatatannya dapat dilakukan dengan menetapkan suatu persentase tertentu dari saldo piutang pada akhir periode. Kerugian piutang dihitung berdasarkan saldo piutang dengan cara menyisihkan piutang tak tertagih. Maksudnya,
kita melihat saldo awal untuk akun penyisihan kerugian piutang. Jika bersaldo kredit, maka pada saat taksiran kerugian piutang dikurangkan dan pada saat diposting ke dalam buku besar ditambahkan. Dan jika akun penyisihan kerugian piutang awal bersaldo debit, maka pada saat perhitungan taksiran kerugian piutang ditambah dan pada saat diposting ke dalam buku besar dikurang. Lalu dihitung berdasarkan analisis umur piutang. Baik, kita lihat dalam contoh soal. Jika saldo awal akun penyisihan kerugian piutang bersaldo kredit. Pada buku besar perusahaan dagang Fajar Sidik tanggal 31 Desember 2017 terdapat akun piutang dagang Rp250 juta, cadangan kerugian piutang awal bersaldo kredit Rp2 juta, taksiran kerugian piutang ditetapkan sebesar 2%, maka taksiran kerugian piutang dapat dihitung 2% dikali Rp250 juta, hasilnya Rp5 juta. Maka kerugian piutang yang menjadi beban yaitu taksiran kerugian piutangnya dikurang saldo kerugian piutang awal kredit, yaitu 5 juta dikurang 2 juta, hasilnya 3 juta rupiah. Maka jurnalnya adalah beban kerugian piutang di debit 3 juta rupiah, cadangan kerugian piutang kredit 3 juta rupiah. Buku besar akun cadangan kerugian piutangnya saldo awal kredit, transaksi jurnal kredit, saldo awal kredit ditambah transaksi kredit, hasilnya 5 juta rupiah. Kredit dengan kredit maka ditambah. Baik, contoh yang kedua, jika akun cadangan kerugian piutang bersaldokan debit, maka taksiran kerugian piutangnya dapat dihitung sebagai berikut. 2% dikali 250 juta, 5 juta rupiah, maka kerugian piutang yang menjadi beban yaitu taksiran kerugian piutang ditambah saldo debit awal kerugian piutang yaitu 5 juta rupiah ditambah 2 juta rupiah, hasilnya 7 juta rupiah. Maka jurnalnya adalah beban kerugian piutang debit 7 juta rupiah, cadangan kerugian piutang kredit 7 juta rupiah. Buku besar akun cadangan kerugian piutang, kita lihat saldo awal 2 juta di sebelah debit, transaksi berada di sebelah kredit, debit dengan kredit maka dikurangkan. Hasilnya menjadi 5 juta rupiah. Baik, yang ketiga, metode penentuan taksiran kerugian piutang berdasarkan analisis umur piutang. Piutang dagang dikelompokkan menjadi piutang yang belum jatuh tempo dan piutang yang telah jatuh tempo. Piutang yang telah jatuh tempo dikelompokkan lagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan lamanya tunggakan. Nah, menghitung lamanya tunggakan yaitu dari tanggal jatuh tempo sampai akhir Desember, yaitu akhir periode akuntansi. Lalu besarnya persentase taksiran kerugian piutang ditetapkan berdasarkan usia tiap kelompok. Baik, kita lihat dalam contoh soal. Perusahaan dagang Fajar Sidik 31 Desember 2017 piutang dagang Rp250 juta, cadangan kerugian piutang kredit 2 juta rupiah. Lalu rincian nama debitur ada 4, Toko Mataram jumlah saldo piutang Rp61 juta, tanggal jatuh tempo 1 November 2017. Toko Tamrin saldo piutang Rp64 juta, tanggal jatuh tempo 10 Oktober 2017. Toko Damai saldo piutang Rp63 juta, tanggal jatuh tempo 25 Desember 2017. Lalu Toko Lancar saldo piutang Rp62 juta, tanggal jatuh tempo 4 Januari 2018.
Lalu total saldo piutang 250 juta rupiah. Pertama yang harus kita lakukan, kita harus membuat tabel analisis umur piutang yang terdiri dari kolom nomor, nama debitur, lalu saldo piutang, belum jatuh tempo, dan lewat jatuh tempo. Kelompok lewat jatuh tempo dikelompokkan 1 sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari, 61 sampai 90 hari. Kita lihat contoh yang pertama, toko Mataram, saldo piutangnya 61 juta. Tanggal jatuh tempo 1 November 2017. Maka kita akan menghitung lamanya tunggakan, yaitu bulan November terdiri dari 30 hari. Karena di sini sudah 1 November, maka kita mulai menghitung dari tanggal 2 November sampai akhir November, sisa hari tinggal 29 hari. Lalu menuju ke bulan Desember ada 31 hari. Maka 29 hari ditambah 31 hari menjadi 60 hari. Maka kita masukkan ke dalam kelompok lewat jatuh tempo 31 sampai 60 hari. Baik, Ibu berikan contoh lagi yang kedua, toko Tamrin. Jumlah saldo piutang 64 juta, lalu tanggal jatuh tempo 10 Oktober. Maka kita harus memasukkan ke tabel analisis umur piutang yang mana dia? Kita hitung yaitu 10 Oktober sampai 31 Desember 2017. Kita lihat dulu di bulan Oktober, sisa hari yaitu Oktober terdapat 31 hari dikurang 10 hari, maka tinggal 21 hari. Lalu November 30 hari jadi 51 hari. Lalu Desember 31 hari, maka jumlahnya adalah 82 hari. Maka dia masuk ke dalam kelompok 61 sampai 90 hari. Begitu juga dengan 25 Desember, yaitu 25 Desember sampai 31 Desember, maka dia terdapat 6 hari, maka masuk ke dalam kelompok 1 sampai 30 hari. Lalu toko Lancar, tanggal jatuh temponya 4 Januari 2018. Karena periodenya di sini laporannya 31 Desember 2017, maka toko Lancar termasuk kelompok piutang yang belum jatuh tempo. Baik, kita lihat, kita jumlahkan ke bawah dari tabel analisis umur piutangnya. Di sini saldo piutang jumlahnya 250 juta. Lalu saldo piutang yang belum jatuh tempo 6236. Lalu kita akan membuat selanjutnya berdasarkan analisis umur piutang tersebut, kemudian dihitung beban kerugian piutang, yaitu dikalikan dengan persentase kerugian, yaitu 62 juta dikali 2%. Kita hitung, lalu 63 juta 10%, 61 juta 15%, dan 64 juta 20%. Nah, persentase kerugian ini adalah yang menentukan kebijakan dari perusahaan masing-masing. Setelah dikalikan dengan persentase kerugian, maka totalnya beban kerugian yang menjadi kerugian piutang taksirannya sebesar Rp29.490.000. Nah, kita kurangkan dengan cadangan kerugian piutang berada di sebelah kredit, hasilnya menjadi Rp27.490.000. Maka jurnal yang dibuat adalah beban kerugian piutang di debit Rp27.490.000, cadangan kerugian piutang di sebelah kredit Rp27.490.000, lalu buku besar cadangan kerugian piutang, saldo awal berada di sebelah kredit Rp2 juta, lalu transaksi berada di sebelah kredit dengan kredit ditambahkan, maka hasilnya Rp29.490.000. Baik, itulah materi mengenai penentuan taksiran kerugian piutang, bahwa penentuan taksiran kerugian piutang hanya terjadi pada metode penghapusan piutang tidak langsung. Ya, hanya itu saja kesimpulan yang bisa Ibu berikan. Mudah-mudahan bisa kalian pelajari dan kalian pahami dengan baik dan bisa mengerjakan soal dengan baik. Cukup sekian Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.